Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian tetap semangat ya untuk memulai pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 4, pembelajaran 1 sampai 6, menyayangi hewan. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama PPKN, siswa dapat mengetahui manfaat berbagi peran saat melakukan kegiatan di rumah. Siswa dapat mengetahui keberagaman profesi dan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia, siswa dapat menulis cerita sesuai gambar. Matematika, siswa dapat mengetahui bilangan cacah dan pecahan sederhana seperti 1/2, 1/3, dan 1/4 yang disajikan pada garis bilangan. SBDP, siswa dapat mengetahui teknik potong, teknik lipat, dan teknik sambung. Siswa dapat mengetahui alat mewarnai dan teknik pewarnaan. Siswa dapat menyebutkan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat karya seni. Kemarin kita telah belajar tentang hak dan kewajiban di rumah. Misalnya, kamu memiliki hewan peliharaan di rumah. Merawat hewan peliharaan termasuk merupakan salah satu kewajibanmu di rumah. Hak yang akan diperoleh setelah melaksanakan kewajiban tersebut yaitu kamu dapat memiliki hewan peliharaan yang sehat. Saat melakukan kewajiban merawat hewan peliharaan, kita dapat berbagi tugas dengan anggota keluarga lainnya. Misalnya, ada yang bertugas membersihkan kandang, ada yang bertugas memberi makan, ada juga bertugas memandikan hewan peliharaan. Banyak manfaat yang kita peroleh dengan bekerja sama dan membagi peran dalam suatu kegiatan. Manfaat tersebut sebagai berikut. 1. Pekerjaan lebih cepat selesai. 2. Pekerjaan akan terasa lebih ringan. 3. Memupuk rasa kebersamaan. Dan 4. Mempererat hubungan baik antar anggota keluarga. Tahukah kalian, dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak menemui keberagaman. Salah satu bentuk keberagaman yang sering kita temui yaitu keberagaman profesi. Profesi adalah bidang pekerjaan dengan keterampilan tertentu. Setiap profesi memiliki tugas dan peran berbeda-beda. Perhatikan beberapa profesi yang dapat kita temui sehari-hari sebagai berikut. Misalnya yang pertama adalah guru. Guru memiliki peran penting dalam mendidik generasi penerus bangsa. Tugas guru adalah mengajar dan membekali siswa dengan ilmu pengetahuan. Contoh yang kedua yaitu seorang arsitek. Seorang arsitek memiliki peran penting dalam membangun rancangan bangunan. Setiap profesi memiliki peran penting di masyarakat. Oleh karena itu, kita harus menghargai setiap profesi yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, apakah kalian pernah membaca buku cerita bergambar? Cerita bergambar adalah cerita yang disajikan dalam bentuk gambar. Ada beberapa informasi yang bisa kita peroleh dari cerita bergambar. Untuk mendapatkan informasi pada cerita bergambar, perhatikan dengan cermat setiap gambar yang ada. Catatlah situasi atau kejadian yang ada pada gambar. Catat pula informasi apa saja yang bisa kamu peroleh dari cerita tersebut. Selain menemukan informasi, kita juga dapat membuat cerita bergambar menjadi cerita dalam bentuk tulisan. Untuk membuat cerita tulisan dari cerita bergambar, perhatikan urutan dari cerita bergambar tersebut. Setelah itu, catat informasi-informasi, situasi, serta kejadian yang ada pada gambar. Buatlah kalimat-kalimat berdasarkan informasi-informasi yang kamu temukan. Buatlah kalimat dengan kata-kata baku dan kalimat efektif. Selanjutnya, rangkailah kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah paragraf.
Dan ini adalah salah satu contoh dari cerita bergambar. Tahukah kalian, pecahan merupakan bagian dari kesatuan atau keseluruhan. Bilangan pecahan dapat digunakan untuk menyatakan suatu bagian dari benda utuh. Pecahan juga dapat digunakan untuk menyatakan suatu bagian dari sekelompok benda. Pecahan dinyatakan dalam bentuk A per B. Dengan A dan B bilangan cacah, serta B tidak sama dengan 0. Pada pecahan A per B, A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Pecahan 1 per 2, 1 per 3, dan 1 per 4 dapat dinyatakan dalam bentuk gambar. Pecahan tersebut menyatakan besar bagian yang diasir dari gambar utuh. Berikut adalah contoh pecahan dalam gambar. Nah, ini ya pecahan dalam gambarnya. Ada pecahan 1 per 2, berarti yang diasir hanya 1. Ya, walaupun di situ ada 2 gambar atau 1 lingkaran dibagi menjadi 2 lalu diasirnya hanya 1. Pecahan 1 per 3 yang diasirnya 1 dan ada bidangnya ada 3. Pecahan 1 per 4 ada 4 bidang di dalam satu benda dan hanya diasir cuma 1 saja. Contoh lain pecahan sederhana yaitu di sini ada 1 kotak dibagi menjadi 4 ya. Seluruhnya ada 4 kotak. Banyak kotak yang diasir ada 3. Bagian yang diasir dapat dinyatakan dengan pecahan 3 per 4. Jadi yang 3-nya di bagian diasir dan seluruh kotaknya ada di bagian keempat. Dan pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama dengan pecahan lain. Pecahan senilai juga dapat dinyatakan dalam bentuk garis bilangan pecahan sebagai berikut. Dan ini adalah garis bilangan dalam bentuk pecahan. Berdasarkan garis bilangan, pecahan senilai dihubungkan dengan garis putus-putus. Contoh kita lihat di 1 per 3. Yuk kita tunjuk 1 per 3-nya mana? Ya, ketika kamu tunjuk di 1 per 3, garis putus-putusnya menghubungkan ke angka 2 per 6. Atau biasa kita sebut dengan 1 per 3 sama dengan 2 per 6. Dan contoh selanjutnya yaitu 1 per 4. Yuk kita lihat 1 per 4. Mana 1 per 4? Kita tunjuk 1 per 4. Kita lihat garis putus-putusnya ke arah 2 per 8. Jadi bisa kita tulis 1 per 4 sama senilai dengan 2 per 8. Contoh yang ketiga, kita lihat lagi 3 per 4. Mana? Kita tunjuk 3 per 4-nya. 3 per 4, ya kita lihat garis putus-putusnya ke arah 6 per 8. Jadi 3 per 4 sama senilai dengan 6 per 8. Contoh yang keempat kita lihat, yuk kita tunjuk 2 per 5. Mana 2 per 5? Ya 2 per 5 garis putus-putusnya itu menghubungkan ke angka 4 per 10. Jadi 2 per 5 senilai dengan 4 per 10. Dalam membuat karya seni, kita harus mengetahui teknik-teknik yang kita gunakan. Salah satunya yaitu teknik potong. Teknik potong adalah memotong atau memisahkan bahan menjadi 2 bagian atau lebih, membentuk kerajinan. Sedangkan teknik sambung adalah menyatukan atau menggabungkan bahan dari 2 bagian atau lebih menjadi satu dalam membentuk kerajinan. Selanjutnya teknik lipat, yaitu teknik untuk menciptakan bentuk-bentuk kerajinan tertentu tanpa bahan perekat. Setelah membuat bentuk objek, langkah selanjutnya adalah mewarnai objeknya. Alat untuk mewarnai yaitu ada pensil warna, krayon, cat air, dan cat minyak.
Ada beberapa teknik pewarnaan, yaitu teknik basah dan teknik kering. Teknik basah adalah mewarnai dengan menggunakan air atau minyak sebagai pencampur untuk pewarna. Pewarna yang digunakan dalam teknik basah yaitu ada cat air dan cat minyak. Alat bantu yang digunakan yaitu ada kuas dan palet. Sementara teknik kering adalah mewarnai dengan langsung menggoreskan pewarna. Pewarna yang digunakan contohnya pensil warna dan krayon. Mewarnai juga dapat dilakukan dengan teknik potong. Teknik tersebut menggunakan kertas warna-warni untuk mewarnai objek gambar. Caranya dengan menyobek atau menggunting kertas warna yang sudah disesuaikan dengan warna objek. Setelah itu, potongan kertas warna ditempelkan pada objek gambar sampai seluruh objek gambar tertutupi kertas warnanya. Bahan-bahan untuk membuat karya seni dibagi menjadi 3 macam, yaitu ada bahan alam, bahan buatan, dan barang bekas. Bahan alam adalah bahan yang berasal dari alam, misalnya daun, biji-bijian, kayu, dan bumbu. Kelebihan bahan alam yaitu mudah diperoleh dan lebih hemat. Sedangkan bahan buatan adalah bahan yang dibuat oleh manusia. Contohnya ada plastik, logam, dan besi. Sedangkan barang bekas adalah barang yang sudah tidak terpakai tetapi masih bisa digunakan kembali. Contohnya kaleng, kain perca, kardus, dan botol plastik. Banyak karya seni yang dibuat dari barang bekas karena lebih hemat biaya dan untuk mengurangi sampah di lingkungan. Nah, ini adalah contoh membuat boneka jerapah. Pertama-tama kalian siapkan kardus bekas, kertas warna, lem, sumpit kayu, dan benang wol. Dan langkah pertama yaitu buatlah pola tubuh jerapah di kertas. Potonglah pola tubuh jerapah dan warnailah. Yang kedua, tempelkan pola tubuh jerapah ke kardus. Potonglah kardus sesuai pola tubuh jerapahnya. Yang ketiga, sobeklah kertas warna menjadi potongan-potongan kecil-kecil. Yang keempat, tempelkan potongan kertas warna pada tubuh jerapahnya. Yang kelima, tempelkan sumpit kayu pada bagian belakang jerapah. Jadi deh, boneka jerapahnya. Mudah kan jika dipraktekkan? Anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa di hari Kamis kalian mengerjakan tugas matematika yang akan soalnya Ibu share di video ini. Untuk di hari Jumat kalian tugas praktek SBDP yaitu membuat boneka jerapah dari kertas. Ya, cara-caranya seperti langkah-langkah yang tadi sudah Ibu jelaskan. Jaga kesehatan, tetap semangat ya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.